Selamat malam rekan-rekan yang saya kasihi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sharing satu bagian firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada malam hari ini. Yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi saya bacakan merupakan perikop dari Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ya, seringkali kita beranggapan bahwa dalam kita mengikut Tuhan Yesus, hidup kita akan baik-baik saja, hidup kita akan penuh dengan berkat, hidup kita akan mengalami kesehatan, mengalami kesuksesan, ataupun hal-hal baik lainnya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan terkecoh dengan ajaran-ajaran yang demikian. Sebab ajaran yang demikian adalah teologi kemakmuran yang beranggapan bahwa ketika saya dan saudara telah percaya kepada Tuhan, maka saya dan saudara pasti akan sukses, pasti akan sehat, pasti akan berhasil dalam segala apapun. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji yang demikian. Tapi Yesus berjanji buat kita semua yang telah percaya kepadanya, bahwa Dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Entah itu kondisi sehat, entah itu kondisi sakit, entah itu kondisi sedang kaya ataupun miskin, ataupun sukses dan gagal, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, jangan terperangkap dalam teori kemakmuran atau teologi kemakmuran. Baik Bapak Ibu, dengan tema firman Tuhan hari ini saya berikan mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah Bapak Ibu. Ya. Karena komitmen kita dalam mengikut Tuhan Yesus harus diuji oleh waktu. Harus diuji oleh tantangan demi tantangan yang ada di depan kita. Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Dalam kita mengikut Tuhan Yesus, ada resiko-resiko yang harus kita hadapi kelak di dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan iman kita. Pasti kita akan menghadapi berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi. Suka ataupun tidak suka. Pasti kita akan menghadapi tantangan. Entah itu kecil ataupun besar. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini kita belajar tentang resiko atau tantangan yang kita hadapi ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama ayat 34 sampai 37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Resiko yang harus kita hadapi dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, bersedia terpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Ada kalanya ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus terpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Mungkin saya dan saudara adalah seorang hamba Tuhan yang harus diutus ke suatu tempat. Karena kita mengikut Tuhan Yesus, karena panggilan kita, maka kita harus bersedia meninggalkan sementara waktu keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, karena kita harus pergi untuk melayani dia. Ataupun mungkin saudara dan saya dalam satu keluarga, ya, Anda yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin Anda akan dikucilkan, mungkin Anda akan diusir, ataupun mungkin Anda tidak diterima dalam keluarga itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah resiko yang harus kita hadapi ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Karena kasih kita kepada Tuhan Yesus harus besar. Kasih kita kepada Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh melebihi dari kasih kita kepada yang lain. Termasuk keluarga kita, ataupun orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita, anak-anak kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini menghadapi hal-hal yang demikian, Bapak Ibu tidak perlu takut. Karena sesungguhnya Tuhan telah mengatakan jauh sebelum kita ada, bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, dan saya dan saudara boleh diperkenan olehnya untuk percaya kepada dia. Bersyukurlah. Walaupun Bapak Ibu menghadapi tantangan dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita. Karena apa? Itulah resiko yang harus kita hadapi ketika kita mengikut Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ataupun mengasihi yang lain. Sungguh sangat disayangkan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah setia setiap hari Minggu datang ke gereja, setia berdoa, tapi oleh karena jabatan, oleh karena materi, oleh karena cinta, oleh karena hal-hal yang lain, kesenangan-kesenangan dunia, melupakan Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi bersyukurlah bagi kita semua yang hari ini, sekalipun begitu banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, sekalipun kita terpisah dari orang-orang yang kita kasih oleh karena Kristus, karena Tuhan pasti bersama dengan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan mampu melewati ini semua. Dan kita akan mengalami damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Jadi yang pertama, ketika saya dan saudara komitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus bersedia terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi jika Tuhan itu menghendaki untuk kita hadapi itu. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-38 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 38 sampai 39, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Puji Tuhan. Yang kedua, yang harus kita hadapi dalam kita mengiring Tuhan Yesus, dalam kita mengikut Tuhan Yesus adalah bersedia menderita dan kehilangan nyawa. Menjadi orang Kristen bukanlah perkara yang mudah. Kita harus bersedia menderita demi Kristus. Dulu kita harus hidup enak-enak sebelum kita kenal Tuhan. Seenaknya kita sendiri, kita melakukan hal-hal yang menurut kita
baik, tapi sesungguhnya tidak baik di mata Tuhan. Tapi ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia menyalibkan itu semua. Kita harus menyalibkan kedagingan-kedagingan kita. Bahkan kita harus menderita oleh karena kita mengikuti Dia. Sebagai contoh, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Ketika Bapak Ibu dicaci maki, ketika Bapak Ibu dikhianati, ketika Bapak Ibu mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan, Tuhan katakan kepada kita, kita tidak boleh membalas. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada kita semua agar kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, mengasihi orang-orang yang mengkhianati kita, mengasihi orang-orang yang membuat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, bahkan mendoakan serta memohon berkat bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa ketika kita mengasihi Tuhan. Kita harus bersedia menderita. Ya. Oleh karena iman kita mungkin kita dikucilkan. Karena iman kita kehilangan nyawa kita. Ya. Ada banyak orang, saudara-saudara kita di luar sana, ketika mereka sedang beribadah, mereka dibubarkan. Ketika mereka sedang menyembah dan memuji Tuhan, mereka dibubarkan, bahkan tidak diizinkan untuk beribadah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu heran akan kejadian-kejadian demikian. Karena Tuhan telah menulis di dalam Alkitab ini. Tuhan telah berfirman yang tercatat di dalam Alkitab ini. Bahkan kita bisa melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang harus kehilangan nyawa mereka demi mereka mengasihi dan mengikut Tuhan Yesus. Mereka tetap pergi untuk memberitakan Injil sekalipun mereka harus kehilangan nyawa mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak boleh hanya menerima yang baik-baik saja. Ketika saya dan saudara telah berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus bersedia terpisah daripada orang-orang yang kita kasihi demi Kristus. Mungkin Bapak Ibu dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan, harus pergi memberitakan Injil di suatu tempat. Terpaksa harus meninggalkan keluarga. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti selalu menyertai dalam melindungi kita. Melindungi Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, oleh karena iman kita harus menderita, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, menghadapi penindasan. Kita harus bersedia memikul itu semua. Karena itulah salib yang harus kita tanggung dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Bahkan sekalipun nyawa kita hilang, demi Kristus, Tuhan Yesus katakan, kita akan mendapatkannya kembali. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini mengalami tantangan penindasan, oleh karena iman percayanya kepada Tuhan, tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut. Karena ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita buka. Apa janji Tuhan? Bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh bersedia menghadapi itu semua. Menghadapi tantangan demi Kristus. Mari kita buka. Di dalam Yohanes pasal 14. Ayat 1 sampai 2. Dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Yang pertama, janji Tuhan dan pengharapan bagi kita yang mengikuti Tuhan Yesus adalah Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh saja kita mengikuti Tuhan Yesus, kita kehilangan nyawa kita. Tapi Bapak Ibu, kita bersyukur. Sekalipun mungkin kita harus kehilangan nyawa kita oleh karena Kristus, kita sudah memperoleh tempat, yaitu di sorga yang kekal. Hidup kekal menjadi bagian dalam hidup kita. Semua orang pasti mati. Tetapi yang membedakannya, ketika orang itu mati, di mana nanti dia pergi? Hanya ada dua tempat. Yang pertama neraka, yang kedua surga. Bapak Ibu yang setia mengiring Tuhan Yesus, sekalipun menderita, sekalipun begitu banyak tantangan, demi Kristus tetap setia, sekalipun kehilangan nyawa, maka tempat Bapak Ibu adalah surga yang mulia, bukan neraka. Ada kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Di sana ada damai sejahtera, di sana ada kekuatan, ada kesehatan yang luar biasa. Ya, kita tidak akan mengalami sakit penyakit, kita tidak akan mengalami lagi sakit hati. Di sana ada sukacita yang melimpah, ada puji-pujian, karena kita bersama dengan Allah kita yang hidup, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Itu janji yang pertama, penghiburan yang sejati bagi kita yang saat ini sedang mengalami tantangan oleh karena kita mengikuti Tuhan Yesus. Jangan takut, karena Tuhan telah menyediakan rumah kita di sorga. Luar biasa. Jadi bersyukurlah jika Bapak Ibu menderita karena Kristus, karena Tuhan memberikan janji bagi kita, dan janji Tuhan ialah ya dan amin. Dia akan menempatkan kita bersama-sama dengan Dia di sorga ketika kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, apa janji yang diberikan Tuhan bagi kita? Ayat yang ke-7, Yohanes 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Ya? Mengikut Tuhan Yesus adalah jalan menuju keselamatan. Sebab Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus katakan di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Artinya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita mengenal Dia bahwa Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah air hidup yang memberikan kehidupan kepada setiap kita, yang memberikan kita kelegaan di tengah-tengah tantangan. Dan disitulah kita mendapatkan ketenangan. Karena yang kita ikuti bukan Allah-Allah seperti Allah-Allah yang lain, tapi Dia adalah Allah yang hidup, Allah Sang Juru Selamat, yang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dia yang membawa kita menuju kepada surga yang mulia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia. Kita tekun dalam mengikuti Tuhan Yesus, sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada pujian yang sungguh luar biasa yang sering kita nyanyikan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Ya? Saya mau iring Yesus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penderitaan, saya mau iring Yesus. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita, dalam kita mengikut Dia
ada tantangan yang harus kita hadapi. Baik itu kita harus terpisah daripada orang tua kita, keluarga besar kita, orang-orang yang kita kasihi, ataupun kita harus menderita, dianiaya, menderita oleh karena kita mengikut Tuhan, ataupun bisa jadi kita kehilangan nyawa kita oleh karena kita mengikut Tuhan Yesus. Jangan khawatir, Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahkan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih sudah mampir di channel The Most Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.